back to Golkar Jatim Update sama Aulia Mawardika, sedulur Jatim. Karena ini tahun politik, kita akan bertemu dengan para caleg-caleg dari Partai Golkar yang salah satunya hari ini duduk di samping saya. Ya, Mbak. Mas Adam, siapa nama panjangnya? Adam Farizi. Adam Farizi, aduh Mas Adam Farizi. Caleg Malang kemarin, periode yang lalu Surabaya. Surabaya. Periode ini Malang. Periode ini Malang. Kenapa sih Mas ke Malang jauh banget? Kalau dibilang jauh, enggak sih Mbak. Kan biasa aja ngomongnya, nggak usah grogi. Enggak grogi. Deket Baul nih, grogi jadinya. Aduh, nggak mempan ke aku. Gimana? Jadi kan 2019 kemarin saya memang di Surabaya. Tapi saya kenapa pindah Malang? Karena saya lihat lebih berpotensi di Malang. Oke. Malang, dan yang menarik dari Dapil Adam ini, karena kuota di Malang itu kan kalau nggak salah 25 kursi ya, sekitar 25-26 ya. Jadi cuma satu kecamatan aja yang sukun ya. Oke. Tapi di balik satu kecamatan Baul itu ada 11 kelurahan. Oh wow. Jangan salah. Walaupun satu kecamatan ya. Satu kecamatan. Oke. Malang, apa yang kamu lihat dari Malang? Malang kalau dibilang kota. Yang pasti Arema di sana. Arema. Kamu udah bisa ini belum ngomongnya kebalik? Jiwa itu bisa. Bisa. Terus umak kamu ya kan? Apa tuh? Ayas oh itu iya. saya. Iya. Terus Ladup tuh Budal. Kayak gitu. Umak itu saya. kamu. Kamu berangkatin saya gitu. Gak bahaya tah. Ya kalau di Malang memang kan kalau dibilang kota itu kota pariwisata. Dan yang kedua kota pendidikan. Iya. Jadi kalau di Malang saya berpikir pindah ke sana karena ya notabene di sana lebih kayak merasa berpolitik di sana tuh lebih gampang. Oke, feel like homey gitu ya. Daripada di Surabaya. Karena Surabaya kan kota besar. Meskipun Malang besar tapi di balik itu kayak ada vibe sendiri buat saya untuk maju di sana. Oke. Masih muda, umur berapa sekarang? 26. 26 ya? Iya. Tambah 3 lah, 29 lah. Oke, masih umur 26 tahun. Percaya aja umur 26. Masih umur 26 tahun, nyalek. Di saat orang-orang yang ada seumuranmu itu, pasti mereka lagi seneng-senengnya punya gebetan yang gonta-ganti. Walaupun kamu juga pasti kayak gitu juga. Enggak sih, Tapi seimbang lah sama politiknya. Why? Ya kalau saya sekarang yang merasa malah lebih enak fokus nyalek sendirian. Oke, membuktikan bahwa dia sekarang sendirian. Terbukti dari foto-foto di Instagram yang udah dihapus temen-temen. Oke. Jadi kalau di caleg kita itu tidak fokus untuk nyalek, malah ada fokus sama pasangan. Nanti fokusnya tuh kayak terpecah gitu. Oke, jadi udah kayak mau unas ya. Kalau mau unas tuh kan biasanya break dulu, apa sih bahasanya anak sekarang tuh kalau mau unas break dulu. Break dulu ya, kita 3 bulan konsen ke ujian nasional anak-anak SMA. Itu. Kalau kamu berarti bilangnya break. Bukan break, tapi udah selesai. Oh, udah putus. Udah putus. Ya, gitulah ceritanya ya. Jadi dari pengorbanan pencalekan itu pengorbanan cinta yang paling parah ya. Asmara hancur. Jangan sampai sholawat meluncur. Takut. Oke. Dari urusan asmara, kita balik lagi soal pencalekan Adam. Ini juga pasti menjadi pertanyaan banyak orang ketika akhirnya memutuskan untuk maju menjadi legislatif gitu ya. Apalagi kita tahu kamu cukup lama di Golkar. Kenapa memilih Golkar untuk menjadi partai yang kamu besar gitu di dalamnya? Golkar sendiri saya dari 2014 akhir kan, bahkan 2015 awal saya di Golkar. Karena pada saat itu saya kuliah pun berpikiran partai yang besar, partai yang kayaknya itu cocok lah bagi saya. Apa sih yang bikin cocok? Ya kalau dibilang cocok karena saya juga berbasis ya usaha sendiri kan. Terus saya malah berpikiran kalau bisa dulu itu Golkar bisa masuk ke kampus. Saya bawa ke kampus. Dalam arti dulu saya membuat Himakus Goro. Di UNER khususnya. Karena kan saya kampusnya di UNER. Sampai segitunya kau. Jadi kayak dulu itu ngefans banget gitu. Siapa tokoh Golkar yang paling kamu idolakan? Selain Pranaya Yuda ya, kalau itu kan ketua MPG. Kalau itu idola semua. Itu idola saya kau. Yang pertama itu memang Mas Yuda karena kan dengan kewibawaannya, karismanya itu kan sudah. Kamu dapat toko kopi 24 nih.
Oh iya, ini kopinya Mas Yuda Ada, ya? toko kopi 24 guys. Iya. Jangan lupa mampir. Terus Siap. terus. Yang kedua mungkin ada namanya kakak besar Mas Fajar. Oke, Mas Fajar Beno. Iya, Mas Fajar Beno yang sama-sama besarnya sama saya. Oke. Dan nantinya juga maju di Dapil Malang. Dapil Malang. Di RI. Tandem dong, tandem. Tandem dong. Luar biasa. Pembesar-pembesar Golkar. Iya, pembesar Golkar. Ini juga yang mau saya tanyakan, Dam. Ya. Kesibukan kamu yang sampai akhirnya buat kamu, yaudah deh aku nyalek aja gitu. Kesibukan saya sendiri awalnya kan saya juga kalau bisnis keluarga kan travel haji dan umroh. Oke, sering banget tuh kamu umroh ya? Dulu setiap tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dengan adanya COVID, jadi kita break sebentar. Sampai sekarang pun karena nyalek saya juga break karena untuk fokus nyalek. Oke. Terus yang kedua ada konstruksi juga kemarin di Angkasa Pura di Polrestabes di Pertamina. Nyesel itu banget ini mantanmu kayak ninggalin kamu ya, banyak banget usahanya. Enggak sih, cuma 2 Kak Aul. Tapi alhamdulillah ada aja pemasukan. Gitu. Alhamdulillah. Dari kacamata seorang Adam, maju menjadi anggota legislatif itu pasti banyak yang harus dipersiapkan. Ya. Apa saja yang kamu siapkan? Yang pertama tenaga. Tenaga. Capek ya? Capek banget ya? Capek banget. Oke. Yang kedua pikiran. Pikiran. Yang ketiga ya pastinya support dari orang tua. Oke. Apalagi dana. Logistik kita sebutnya Logistik. Oke. Logistik. Ini berarti ini masuk bulan ketiga ya, mulai turun ke dapil ya? Saya dari di Malang kemarin dari 2021 akhir sudah di Malang. Udah mulai turun, tapi intensifnya mulai Ya tahun-tahun kemarin nih. Mulai awal tahun-tahun kemarin. tahun baru di fokus di bener-bener Malang kota ya. Iya, Karena iya, yang iya. 2021 di kabupaten. Di kabupaten. Oh iya, akhirnya kamu pindah ya? Ya. Mulai 3 bulanan turun ke dapil, apa yang kamu temuin di sana? Banyak Kak Ul. Nggak usah nangis dulu. Banyak. Apa Kalau yang dibilang kamu banyak temuin di dapil? banyak satu, jadi masyarakatnya di sana berbeda dengan masyarakat di Surabaya. Oke. Jadi khususnya lebih apa ya? Di sana lebih enak gitu ngobrol, lebih sering. Saya itu turun kalau ke dapil door to door kan Kak. Door to door tuh yang Jadi bener-bener kamu benar-benar datengin satu-satu rumah. rumah. Jadi ya yang cocok di Malang memang seperti itu. Oke. Karena kita harus dengan door to door, kenal langsung dengan masyarakatnya Iya, langsung. Jadi masyarakatnya pun tahu, oh ini nanti ya calon pemimpin kita. Oke, kamu udah hampir 3 bulan lebih turun di Kecamatan Sukun. Apa yang perlu diperbaiki dari Kecamatan Sukun? Atau yang menjadi aspirasi dari masyarakat Sukun sendiri? Sukun sendiri itu banyak Kak. Ada yang di atas, kan? Ada juga yang di kota. Oke. Jadi kayak yang Oh, jadi ini kecamatannya besar banget sebenarnya. Jadi yang sampai Karangbesuk itu atas-atas. Bahkan sampai ada yang berbatasan dengan Dau tuh. Iya, iya. Mau ke Batu itu. Masih banyak ya di atas yang kemarin saya datengin satu-satu banyak kurangnya. Oke. Dari segi pendidikan? Pendidikan ada kemarin saya temukan tuh ada yang sudah kelas 5 SD pun belum bisa baca. Oke. Itu banyak di Sukun. Anak muda harusnya memang harus berkarya. Karena apa? Karena kita pun saya dari sebelum 2019 saya memang potensi pemikiran pengennya saya itu memang legislatif. Legislatif. Nggak ada cita-cita lain ya? Tidak ada. Nikah nggak termasuk di bagian cita-cita? Nikah itu ada. Cuma jodohnya yang nggak ada Kak. Iya, curhat. Nggak, siapa tahu nanti kamu keliling 11 kelurahan di Sukun itu kan? Aduh, Kamu kalau itu sudah banyak. udah Kalau ketemu kembang-kembang desa sudah ya? banyak yang nawarin Mas jomblo, gitu. Mau sama anak saya itu banyak Kak. Kamu jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Ya, saya lebih fokus ke pencalekan dulu. Karena saya mau ini kan, cari suara bukan cari jodoh. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, itu kan sambil... Aduh. Ada pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana kamu menilai sosok Prabowo? Pak Prabowo Subianto khususnya ya kalau itu memang dari 2019 pun ayah saya itu sebenarnya Prabowo Jadi, banget. Prabowo banget, oke. Apalagi dari keluarga besar saya pun ada yang dari Kopassus kan. Oke. Jadi kakaknya mama kan. Jadi kayak garis untuk ke Prabowo sudah ada sih kamu. Oke, jadi Jadi kayak sudah mengenal gitu. pilihan yang tepat ya ketika akhirnya gesernya Golkar ke memilih Prabowo. Alhamdulillah banget.
Alhamdulillah banget. Karena di Sukun pun banyak Prabowo-nya juga ternyata. Jadi untuk saya menyuarakan kampanye nantinya bisa lebih dipermudah gitu kan. Oke. Ini pakai seragam apa sih? AMPG ini. AMPG ini. Tim dong. AMPG ini apa? AMPG ini. Angkatan Muda Partai Golkar. Oke, jadi kamu berangkat nyaleknya dari AMPG. Dari AMPG. Coba ajak anak-anak muda yang hari ini belum ada di partai lain. Kan udah mulai banyak soalnya ada di partai lain. Iya. Ajak anak-anak muda yang hari ini belum berpartai untuk gabung ke AMPG. Ya, kalau buat anak-anak muda yang sekarang masih nongkrong, bingung sana kemari, lebih baik gabung sama kita. Ngobrolin tentang negara. Ya, nongkrong bareng kita. Siapa tahu kita bisa sepemikiran juga nantinya. Apalagi yang cewek-cewek tuh, ya kan? Iya. Ada makasih banyak ya, sukses untuk pencalekannya. Sama-sama. Semoga bisa amanah. Ya. Bisa masuk Amin. sesuai harapan. Amin ya Allah. Amin. Sudah? Sudah. Ada yang mau disampaikan Mbak. untuk masyarakat Sukun? Jangan lupa pilih saya gitu loh. Wah, belum kampanye. Oh, belum. Nggak apa-apa, nggak Oktober. masuk TV Bawaslu juga sama TV. Jangan takutnya kan kita offset nanti. Tapi ya jangan lupa nanti saya yang di Malang, khususnya saya di kota di Kecamatan Sukun. Iya. Dan nanti ada lagi kakak saya, kakak besar Kakak besar. di DPR RI, Ahmad Fajar. Jadi kalaupun belum kenal calegnya jangan lupa untuk coblos partainya gitu ya. Boleh. Terima kasih sudah menyaksikan Golkar Update. Sampai jumpa.